الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وإله المرسلين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Semoga kehadiran kita di masjid ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak bacaan salawat. Mudah-mudahan semakin kita banyak membaca salawat, maka akan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Makkah, di tengah-tengah masyarakat yang kita kenal dengan masyarakat jahiliyah, karena masyarakatnya penuh konflik, masyarakatnya penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran, dan juga masyarakatnya yang suka sekali dengan peperangan. Maka Allah membekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan dakwahnya, mengajak kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19, mengajarkan dengan kalimat tauhid, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kamu wahai Muhammad, tidak ada Tuhan yang patut disembah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ajaklah umatmu, kaummu dengan wastaghfir li dzambika, kamu mohon ampunan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir lil mu'minin, mohon ampunlah kamu untuk orang-orang mukmin pengikut kamu, dan juga pengikut kamu yang baik laki-laki maupun perempuan. Artinya bahwa Rasulullah dengan tegas memerintahkan kepada Nabi kita untuk memohonkan ampun kepada kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, tidak terkecuali, selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka bagi kita sekarang wajib melakukan pengucapan ikrar, namanya, dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Rasulullah sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak umatnya, mengajak masyarakat pada saat itu, Allah ajarkan dulu Nabi Muhammad untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, maka dua kalimat syahadat tadi, la ilaha illallah, bisa disebut sebagai dengan kalimat tauhid, bisa disebut dengan bil qaul tsabit, dan bisa disebut dengan kalimat thayyibah. Maka
Kalimat la ilaha illallah adalah penghubung, penghantar bagi kita dari dunia bahkan sampai akhir. Maka dengan la ilaha illallah, seorang mukmin yang sudah menyatakan seperti itu akan tersambung dirinya dari dunia sampai dengan akhirat. Maka Allah berfirman, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka Allah meneguhkan di dalam hati orang-orang yang mukmin bil qawli tsabit, dengan kata-kata yang kokoh, kata-kata yang teguh, yaitu kalimat la ilaha illallah fil hayati dunya, baik sekarang dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga akan menghantarkan kita kalimat la ilaha illallah akan kita ucapkan juga pada saat suatu saat nanti ketika kita sudah berada di akhirat. Maka jagalah baik-baik kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita ajarkan kepada keluarga kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah juga memperingatkan Nabi Muhammad, ingatkanlah keluarga kamu yang paling dekat dulu. Maka kita wajib mengajarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah kepada keluarga kita. Jangan bosan-bosan. Jangan sampai keluarga kita, anak kita, keturunan kita tidak mengenal la ilaha illallah. Inilah yang patut kita waspadai, yang patut kita jaga, supaya anak kita, anak cucu kita menjaga kalimat la ilaha illallah. Maka dengan kalimat la ilaha illallah, dunia ini bukan apa-apa, akhirat pun bukan apa-apa. La ilaha illallah itu adalah segalanya. Karena pengakuan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berguna, tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang memberi kemadarat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimakallah. Maka mengucapkan dan mengajarkan kalimat la ilaha illallah ini, para nabi dan rasul sebelumnya juga berat. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, istrinya tidak terselamatkan. Bagaimana Nabi Lut tidak juga bisa menyelamatkan istrinya karena membangkang, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam surat At-Tahrim Allah mengatakan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'atan Nuh wa ra'atan Lut kanata tahta 'abdayn min ibadina shalihain fakhanatahuma falam yughni 'anhuma minallahi syai'an wa qila idkhilan nar ma'ad dakhil. Perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang kafir adalah seperti istri Nabi Nuh dan seperti istri Nabi Lut. Dua-duanya berada dalam genggaman dan bimbingan orang-orang yang saleh. Nabi Nuh, Nabi Lut orang yang saleh, seorang nabi dan rasul. Fakhanatahuma, dua-duanya mengkhianati, abai terhadap suaminya. Falam yughni anhuma minallahi syai'a, maka mereka tidak akan terlepas meskipun suaminya adalah nabi, suaminya rasul, suaminya ustaz, suaminya kiai, apapun itu, selama tidak mampu membimbing istrinya, maka mereka tidak akan mampu menolong orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang penuh dengan pengkhianatan kepada ajaran-ajaran tauhid. Wa qila idkhilan nar ma'ad dakhilin, apa kata Allah? Masuklah kalian kepada neraka. Berbeda misalnya dengan orang-orang yang mukmin diberikan contoh istri Fir'aun namanya Asia. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmil zalimin. Perumpamannya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman apa? Istri Fir'aun namanya Asia. Ketika Asia itu walaupun berada dalam genggaman orang kafir yang mengaku Tuhan, tetapi
Asia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa tentang iman dan tauhid bukan hanya kesadaran kita, tetapi wajib diajarkan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan kita ini sebagai laki-laki, sebagai seorang suami yang punya tanggung jawab kepada istri dan anaknya, mampu mengajarkan kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا باسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.